Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, karena saat ini masih pandemi COVID ya, yang terjadi di negara kita, meskipun terjadi seperti itu, namanya pembelajaran tetap harus semangat ya buat anak-anak, tetap belajar meskipun pembelajaran kita jarak jauh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu sejenak biar kegiatan kedepannya dapat berjalan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, hari ini yang kita pelajari adalah mengenai teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu kegiatan itu biar tujuannya tercapai dengan baik. Nah, sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari kalian itu sudah pernah ataupun sering melakukan prosedur. Misalnya, kalian pernah membuat layang-layang. Nah, layang-layang itu tentunya memerlukan prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan. Juga kalian mungkin pernah membuat makanan ya, makanan atau masakan tertentu. Nah, hari ini tujuan kita belajar teks prosedur adalah yaitu hari ini yang kita pelajari adalah tujuannya, langkah-langkahnya, kemudian penegasan ulang. Yang saya sebut barusan adalah strukturnya. Jadi struktur yang pertama adalah tujuan, pengantar dari topik itu. Kemudian langkah-langkah itu petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan itu bisa berisi manfaat atau harapan apabila petunjuk itu dilakukan dengan cara yang baik. Nah, bagaimana kita memahami atau mengetahui ciri teks prosedur itu? Gampang ya. Yang pertama adalah dilihat dari isinya. Terdapat pernyataan umum dan tahapan-tahapan, langkah-langkah. Kalau di situ teks itu berisi langkah-langkah, petunjuk-petunjuk, memberikan petunjuk kepada kita, maka itu namanya teks prosedur. Yang kedua, dilihat dari bahasanya, banyak menggunakan kata kerja perintah, imperatif itu ya, partikel dan konjungsi. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan keterangan, kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat dan cara yang akurat. Itu ya. Struktur dari teks prosedur ada 3 tadi. Kita lanjutkan dengan aspek kebahasaan teks prosedur. Aspeknya di sini yang pertama adalah menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Itu ya. Kalimat perintah ada kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat perintah atau imperatif di situ isinya berisi memerintahkan. Kemudian kalau kalimat deklaratif di situ memberikan pernyataan, fungsinya adalah memberikan informasi. Kemudian yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau pertanyaan, fungsinya adalah meminta informasi tentang sesuatu. Itu ya. Kemudian yang kedua, aspek kebahasan yang kedua adalah menggunakan verba material. Verba material ini merupakan kata kerja yang berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik, misalnya menulis, merusak, melihat, yang menggunakan fisik kita. Itu ya. Yang ketiga adalah menggunakan verba tingkah laku, yaitu verba yang mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan ungkapan merasa, menolak, memahami, diungkapkan dengan tingkah laku. Itu adalah struktur teks, aspek kebahasan teks struktur prosedur kompleks ya, maaf. Kemudian kita lanjutkan. Setelah tadi kita mempelajari pengertian, kemudian ada struktur, kemudian ada aspek kebahasaan. Selanjutnya kita ke contoh teks prosedur kompleks. Untuk mencari contoh teks prosedur kompleks banyak sekali ya. Tadi Bu Ida sudah nerangkan, kamu bisa membuat kue, membuat masakan, itu tentunya juga memerlukan prosedur. Kamu membuat alat-alat misalnya juga memerlukan prosedur. Kemudian kamu tugas-tugas membuat praktek, misalnya membuat palu di sekolah, di waktu kamu praktek itu ya, itu juga memerlukan prosedur.
bisa menggunakan atau bisa digunakan dalam teks prosedur. Nah, hari ini yang akan Bu Ida ambil contoh adalah teks prosedur cara mengurus KTP baru. Bagi kalian yang sudah berumur mungkin 17 tahun sudah tahu ya caranya seperti apa. Tapi bagi yang pemula mungkin masih bertanya-tanya bagaimana caranya untuk mengurus KTP baru. Yang pertama adalah cara mengurus KTP baru bagi pemula. Yang pertama adalah siapkan segala identitas kartu pelajar jika ada. Jika kalian punya kartu pelajar, kalian bisa menggunakan kartu pelajar tersebut yang dikeluarkan dari sekolah ya. Kemudian pas foto, biasanya ukuran 3 dan 4 atau 3x3 sesuai permintaan di situ. Kemudian akta lahir dan akta keluarga. Itu yang pertama yang harus kamu siapkan dari rumah. Yang kedua datangi petugas RT tempat tinggal kalian dan sampaikan permohonan kalian untuk mengurus KTP sambil menyerahkan semua data. Di situ Pak RT akan menyerahkan formulir ya, yang nanti kalian isi apa saja yang dibutuhkan di situ. Yang ketiga adalah data Anda akan dicatat dan disertai dengan formulir permohonan yang harus Anda bawa. Jadi klarifikasi dengan Pak RT dulu, betul apa tidak, kemudian syarat-syaratnya juga diberikan kepada RT kalian, RT setempat itu ya. Kemudian yang keempat adalah setelah kamu datang dari RT, kemudian diteruskan ke RW. Ke RW sambil menyerahkan isian atau formulir yang dari Pak RT tadi, ya. Kemudian kamu di situ diminta untuk tanda tangan, ada stempel dari Pak RW. Dan seterusnya, yang kelima adalah meminta tanda tangan beserta stempel dan dilanjutkan dengan ke kelurahan. Jadi mulai dari RT, kemudian RW, kemudian ke kelurahan. Ya, kamu ke kelurahan di situ, kamu tanya, kalau tidak ngerti tanya, Pak, saya mau mengurus KTP baru. Nanti petugasnya akan memberikan petunjuk selanjutnya. Kemudian setelah kamu mengisi apa saja yang diperlukan di kelurahan tersebut, kemudian kamu akan menunggu sesi foto ya, dilanjutkan dengan sesi foto dan rekam sidik jari. Itu semua dilakukan di kantor kecamatan. Jadi prosedurnya adalah yang saya ulangi lagi, kamu datang ke RT, setelah itu ke RW, setelah itu ke kelurahan, dan setelah itu ke kantor kecamatan, tentunya dengan membawa data-data yang kamu bawa dari rumah. Nah, setelah itu, setelah selesai, kamu setelah sudah foto, kemudian paling lambat nunggu seminggu, baru KTP itu bisa diselesaikan. Nah, itu adalah salah satu contoh kita melakukan teks prosedur kompleks. Nah, masih banyak cara lagi apabila kita melakukan kegiatan yang bisa kita sebut dengan prosedur kompleks. Masih banyak lagi. Cara mengurus SIM bisa, cara mengurus paspor juga bisa. Gitu ya. Nah, nanti untuk tugas kalian adalah bebas. Saya bebaskan temanya apa. Yang penting di situ ada apa ya? Ada prosedur, ada petunjuk bagaimana cara melakukan sesuatu. Boleh dengan masakan, boleh dengan yang lainnya. Itu ya untuk ke depannya anak-anak ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan juga lewat WA atau Google Classroom ya. Kita bahas di situ. Untuk hari ini saya akhiri saja pembelajarannya. Kita berdoa, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.